Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, yang sekali lagi sering kita dengar dalam khutbah Jumat, di mana dia menjadi salah satu rukun khutbah, yaitu wasiat takwa. Maka di setiap hari Jumat kan kita mendengar khatib menyampaikan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Itu memang harus disampaikan karena dia menjadi salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan. Tetapi kemudian khatib juga diingatkan untuk usikum wa nafsi, juga mengingatkan dirinya sendiri. Jadi kalau khutbah Jumat, khatib bukan hanya mengingatkan kepada jamaah, tapi juga kepada dirinya sendiri. Apalagi kalau mohon maaf ya, khatib yang tidak punya jadwal kosong kecuali khutbah full selama setahun. Maka dia kalau enggak mengingatkan dirinya sendiri, dia termasuk, mohon maaf ya, dalam hari saya, dia menjadi lilin yang menerangi tapi dirinya hancur. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya contoh paling gampang ketika khutbah Jumat itu kan di masjid diputar kotak amal. Nah, kalau khutibnya tidak ngisi sebelum khutbah atau sebelum Jumatan, ya selamanya dia tidak akan pernah ngisi kotak amal karena kotaknya diputar ketika dia sedang khutbah. Nah, ini pentingnya mewasiatkan kepada dirinya sendiri, bukan hanya kepada orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu penting bagi kita sehingga Jumatan itu sangat dianjurkan mengikuti khutbah dari awal. Karena ya salah satunya tentang wasiat takwa itu. Karena mohon maaf ya, kadang-kadang Jumatan itu menjadi ajang istirahat kita. Ya. Sampai dibangunkan komat, mas, malah tanya, ini masjidnya aliran apa Pak? Maksudmu bi, kok orang khutbah belas? Karena selama khutbah dia merem total. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, padahal mendengarkan itu menjadi penting, bahkan bisa mendekati wajib, atau bahkan wajib untuk kemudian didengarkan, dan sampai Nabi mengatakan, idza qulta li sahibika yaumal jumati ansid wal imamu yakhutubu faqad laghat. Itu biasanya kalau di masjid yang adzannya 2 kali kan dibacakan. Barang siapa berkata kepada temannya diam, hanya mengingatkan kepada temannya diam gitu, padahal khatib sedang berkhutbah, maka dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya kan, kemudian Jumatannya bisa dianggap tidak sah karena berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Padahal itu mengingatkan orang yang sedang bicara, apalagi dirinya sedang bicara. Kenapa? Karena ya peluang untuk saling berwasiat kita ya di Jumatan itu. Selebihnya kan kita hidup dengan diri kita masing-masing. Padahal selama sepekan itu, ya seperti yang saya sampaikan dalam khutbah, cuma kemudian kan khutbah itu kan agak monoton dan kemudian tidak ada kesan dengan contoh-contoh variasi. Sampai kita diajari doa kan begitu, Pak. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan sing bener cetok benere, sing halal cetok benere, dan belah kekuatan dapat mengikutinya. Karena kadang yang bener itu tidak ketok bener karena ra ono sing wani nglakoni, Pak. Dan kalaupun kita tahu itu bener, ya belum tentu berani menjalani. Jadi aku ngerti bos sing bener ngene iki, tapi mosok aku dewi. Kadang-kadang kita berkata begitu.
Wa arnal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang salah, cetok salai. Karena kadang-kadang salah itu enggak cetok kalau itu salah. Kenapa? Karena kesalahan yang dilakukan berulang-ulang oleh orang banyak akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contoh yang paling gampang itu lampu kuning sebelum merah itu loh. Lampu kuning sebelum merah, itu semua orang tahu pelajaran lalu lintas itu pelankan kendaraan, rem karena akan segera merah. Itu semua ngerti, Pak. Tapi prakteknya orang ono sing ngono, Pak. Begitu kuning malah digas, Pak. Selak abang gitu. Jadi mestinya kalau ngerti akan segera merah itu maksudnya diperlambat, tapi maknanya selak merah langsung dibanter gitu. Ya, itu kita tahu salah. Tapi kabeh ngono, Pak. Nekat yang benar itu masalah malan, Pak. Iya, lagi kenceng kemudian mau kuning lampu merah, malah kita pelankan, iso diantem saka mburi malah. Iya. Sehingga kadang ngawur itu selamat gitu loh. Kadang-kadang begitu. Maka batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan yang salah itu salah dan ini, Pak, berilah kekuatan terdapat menghindarinya. Karena kadang-kadang kita tahu salah tapi menghindarinya kangelan, Pak. Ya contoh paling gampang ya dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Kadang-kadang kita berucap, Mas, kira bener loh, Mas. Kadang orang ngelek jongono, wih ora bener Mas. Jawabannya mantep, oh orang ini rak melaku, bos. Kita tahu itu salah, Pak. Ya tapi piye? Kena orang ini rak dadi ya. Kowe meh sing bener suwi loro rung karuan dadi lho, coba Pak. Malah yo sekarang mulah aku bisa ngelek ketok. Malah jawabannya mantep, ya wis kowe mlaku sing bener tak delok dadi apa ora. Lho ngono iki Pak. Coba, kita tahu salah tapi nggak punya kekuatan. Apalagi mohon maaf ya dalam jelang-jelang pemilu tambah angel meneh. Bos, Pak mohon maaf ini anggaran ini nggak bisa untuk acara itu Pak. Loh tapi karepe ngono, bosan jauh ngono. Daripada mumet pindah ngeluh ngono coba lihat. Ya coba Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu ini nggak benar, tapi nggak punya kekuatan dapat menghindarinya. Maka kita saling di hari Jumat saling mengingatkan, maka diingatkan wa'at bi'is sayyatal hasanata tamkuha. Jika kemudian kita melakukan kekeliruan, ikuti dengan kebenaran. Jika melakukan kesalahan, segera ikuti dengan kesolehan. Tutuplah kesalahan dengan kesolehan agar Allah menghapus dosa kita. Karena memang ya kita nggak ada yang benar 100% itu nggak ada, Pak. Nggak usah orang lain lah. Saya sering bikin contoh untuk pembelajaran buat saya pribadi. Ya, kalau saya kerja di kantor, Bapak Ibu, itu kerja sedino lali absen itu rak dianggap ramangkat, Pak. Neng rak kerja asal absen dianggap mangkat. Nah, kan coba bingung kita Bapak. Ya, Mas absen Mas, aku ora kerja, lu kudu absen, begitu. Iya, kita berada di situasi seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apalagi maaf ke negeri nompo gaji saurunge kerja kan sakjane angel banget Pak. Kalau BUMN malah mungkin mohon maaf kalau boleh izin. Gaji kita Februari itu yang sekarang kita pakai itu gaji Februari apa gaji Januari? Gaji Januari, itu aman Bapak. Kalau PNS kan enggak, PNS itu gaji 1 Februari kemarin, itu adalah gaji untuk 1 Februari sampai tanggal 28 nanti. Pak. Makanya saya punya kawan Bapak Ibu, enggak pernah mau ngambil gaji tanggal 1 Pak. Dia akan selalu ambil gaji di hari terakhir bulan itu. Sehingga kalau dulu kan harus tanda tangan di slip gaji, baru kemudian diambil, baru dicairkan ke bank. Itu dia enggak pernah mau ngambil itu Pak. Ditanya teman-temannya, Mas orang juga gaji, urung kerja kok gajian. Begitu. Lah terus ngambilnya, ya nanti kalau akhir bulan. Lah kenapa? Jawabannya Pak luar biasa Pak. Tak jiko saiki, wong umurku rung karuan sampai tanggal 28 kalau bulan ini ya. Kalau saya misalnya tanggal 10 rano, terus sing tanggal 11 sampai 28 ki duit sapa? Saya nggak mau ngambil yang tidak jelas. Loh, luar biasa. Tapi ngono kuwi Pak dianggap ngrepotke sak kantor Pak. Nah, coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Angel to bos ngene iki ya udah.
Iya, aku setelah SPJ ya. Loh gitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah sak kantor ora ono sing niru, Pak. Ya karena angel Bapak Ibu. Apalagi sekarang masuk rekening tambah angel meneh, Pak. Merah dienggo piye sing lebih parah lagi, maaf loh, kerja urung wis dienggo dipasrahke untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu ngeri loh Bapak Ibu ya kan. Masuk utang loh Pak ya kan. Iya, loh itu kita yakin urip itu loh Pak. Ya, gitu loh Bapak Ibu. Tapi itulah kita hidup berada dalam situasi begitu yang kita bisa tidak ya mohon maaf ya kita kan tidak bisa nolak wong gaji sudah masuk ke dalam rekening apalagi tadi dijaminkan. Itulah kenapa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an itu ketika anaknya kemudian bajunya kurang bagus nembung untuk dibelikan baju bagus, bapaknya jawab ya nanti kalau setelah gajian saja. Ini khalifah loh Pak, presiden kalau sudah gajian saja. Tapi anaknya minta, akhirnya Umar bin Khattab coba nembung kepada bendahara negara, ke Baitul Malnya. Aku gajiku tak cikosik nggo nukoki kelambi anakku. Itu bendaharane wani muni ya Pak. Sing jamin kowe urip sampai sasi ngarep sapa? Kuwi presiden dikonoke ora nesu Pak. Malah nangis, ya Allah astagfirullah, bener ya ini. Iya. Waktu itu maaf ya belum ada asuransi masalahnya Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian terus gimana? Ya sudah nunggu gaji bulan berikutnya saja. Ya Bapak Ibu, karena kadang kita nggak bisa berada di situasi seperti itu, maka ikuti amal kesalahan kita dengan kesalahan kita agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Kenapa? Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Itulah indahnya kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita bisa menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kemudian kita mengandalkan ketakwaan kita saja tanpa mengiringi dengan kebaikan-kebaikan untuk menutup dosa, wong amaliah kita itu kan ya mohon maaf ya. Kalau bahasa tasawufnya untuk mengetuk pintu surga itu enggak layak. Mau dengan apa? Dengan sholat kita. Sholat kita itu yo antara khusyuk dan tidak, antara konsentrasi dengan mikir pekerjaan. Ya kan, Bapak Ibu sekalian belum sebisa khusyuk yang kemudian dituntunkan. Kemudian jamaah kita ya kadang-kadang ketemu imam roto cepet yo batin, ketemu roto kesuwen yo batin gitu. Ya kan ketika bacaan kita sudah habis kok ruku-ruku tahu betul ya. Ya kadang-kadang ada perasaan begitu atau kemudian ya Allah kok seperti koyong ini gitu ya. Kita masih seperti itu sholat kita, infak kita, sedekah kita ya mohon maaf ya belum banyak-banyak amat. Saya ingin buktikan bahwa amal kita itu belum banyak. Misalnya agak-agak tanggal tua pas gak ada uang, kemudian kota amal diputer. Mohon maaf, kita buka dompet kita isinya hanya 110.000, 100-nya 1, 10.000-nya 1. Itu kira-kira yang masuk kotak yang mana Pak? Itu kan rasa dijawab loh Pak. Kan kita kan podo kabeh. Iya Bapak Ibu, ya kalaupun ada yang melepuke kok 100, itu dugaan saya kok ngantuk Bapak Ibu. Begitu melepuh langsung astagfirullahaladzim keliru ya Mas. Lo amal istighfar kan luar biasa Pak. Amal kakean pisan istighfar kan luar biasa. Iya Bapak Ibu, sebelahnya melu buka dompet, duitnya 115, 110, 5.000. Itu peluang yang masuk 5.000 loh Pak. Sebelahnya ikut buka dompet duitnya 117, iso 2.000 loh Pak. Sing pojok buka dompet duitnya 200.000 atusan kabeh, malah ras dong isi loh Pak. Malah nyenggol sebelah yuk Mas nyilih 5.000 Mas sudah. Coba Bapak Ibu, semakin besar angka kita, semakin besar duit kita, semakin banyak kekayaan kita, infak kita semakin kecil Pak. Oh enggak Ustadz, enggak bisa dilihat. Mari kita lihat kalau mau bukti bahwa infak kita semakin kecil Pak. Orang yang punya duit 10.000 Pak, 2.000-an 5 lembar. Dia infak 2.000. Memang wujudnya 2.000. Orang nggak punya, nanti tinggal di kelipatannya Pak. 10.000, dia infakkan 2.000. Berapa persen Pak? 20% loh Pak. Infaknya orang nggak mampu cenderung besar Pak. 20%. Kita punya uang 100.000, puluhan ribu, 10 lembar. Kita masukkan 1 lembar. Memang lebih besar daripada 2.000, tapi itu hanya 10%. Ketika kita dari ngambil uang di ATM, kemudian masuk masjid,
uang kita 50 ribuan, 1 juta, kita masukkan 1 lembar, memang 50 ribu, tapi lebih kecil dibanding yang 10, dibanding yang 2.000, persentasenya hanya 5%. Begitu ada bantuan bencana atau bantuan Palestina, lewat HP kita infak 1 juta, memang 1 juta Pak, tapi di e-banking kita ada 100 juta, hanya 1%. Pak. Jadi semakin besar kita itu infaknya semakin kecil. Kalau di persentase dari harta kita Bapak Ibu, maka dari mana kemudian kita mengharapkan kebaikan? Ya, salah satunya dengan amal-amal soleh itu agar Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita. Dan yang ketiga, yang ini dalam khutbah sangat ringkas, tapi ini yang agak saya urai. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kalau kepada Allah, Allah bisa menghapus dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi dengan manusia kita harus berakhlak yang bagus, Pak. Karena kalau manusia sebaliknya, Pak. Kalau Allah itu bisa menghapus bertumpuk dosa dengan satu kebaikan, tapi mohon maaf, manusia itu bisa menghapus bertumpuk kebaikan dengan hanya satu kesalahan. Ya, Bapak Ibu, ya pegawai baiknya luar biasa, pengabdiannya luar biasa, indah, loyalitasnya tinggi, keliru sekali, selesai Pak. Ya, apalagi mohon maaf ya pejabat-pejabat anak buah di sebuah kantor yang politisnya kental Pak. Itu hanya keliru hadir Pak. Ya, bukan soal loyalitas, hanya keliru hadir di calon sana, itu selesai Pak. Bertumpuk kebaikannya bisa hilang dengan satu kesalahan. Bahkan mungkin dia bukan salah. Pak Kiai punya pondok besar, santrinya banyak, semuanya bagus, alumninya hebat, keliru sekali, terpeleset sekali, wah itu langsung caci maki habis-habisan, Pak. Seakan-akan Kiai itu nggak punya kebaikan, Pak. Iya. Sampai mohon maaf kalau khutbah 20 menit ceramah 1 jam, apik loh Pak, kepleset sekali. Yang diviralkan itu Pak. Iya. Makanya alhamdulillah saya kalau ngaji di masjid sini kan alhamdulillah nggak ada penjual es teh, jadi aman itu. Iya betul loh Bapak, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersyukur loh, maaf. Saya itu terus terang ya mesaki loh Bapak. Terlepas Bapak Ibu nggak setuju dengan pidatonya, nggak suka dengan gayanya, silakanlah. Tapi menghukum orang yang kemudian seakan-akan nggak punya kebaikan hanya dengan satu kesalahan itu kan nggak baik. Makanya mohon maaf ya, saya dulu waktu ramenya saya bilang sepanjang sudahlah sampai ke HP kita, nggak usah kita menyebarkan kemana lagi. Ya, karena manusia cenderung begitu. Kalau kepada Allah bertumpuk ke dosa, Allah menghapus dengan satu kebaikan. Tapi kalau dengan manusia bertumpuk kebaikan, manusia menghapusnya dengan satu kesalahan. Pemenang salah, Pak. Enggak salah, Pak. Saya berikan contoh, enggak salah aja di masalah. Tiap tahun kita berbagi kepada keponakan. Karena dia dianggap sukses, tiap lebaran kita bagi hadiah untuk keponakan-keponakan kita. Tahun ini enggak bagi, keponakan iso kompak kok. Om saiki pelit kok. Coba, Pak. Yang kemarin-kemarin itu enggak hitung, saiki pelit, gitu Pak, selesai. Kebaikan-kebaikan hilang. Maka perlu menjaga akhlak dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Kepada Allah, Bapak Ibu, ibadah kita kalau nggak sempurna, kita masih bisa menutupinya dengan akhlak sosial, Pak. Tapi kalau akhlak sosial kita masalah, nggak bisa kita tutupi dengan ibadah kepada Allah, Pak. Maaf, sebentar lagi Ramadan. Istri kita hamil, menyusui, melahirkan, menyusui, kemudian orang tua kita sakit-sakitan, kita bisa menggantinya dengan membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Ibadah kepada Allah kurang sempurna, bermasalah, bisa ditutup dengan ibadah sosial. Ya. Loh, Ustaz katanya kalau habis melahirkan nanti harus menggodok. Ya masalahnya itu habis melahirkan hamil lagi, Pak. Loh ya kan ada perempuan datang, saya cerita, tahun lalu saya 3 bulan hamil, gugur. Terus ini hamil lagi, pengen menjaga kandungan, boleh nggak puasa? Ya silahkan. Nanti menggodok ya? Iya. Kemudian Syawal, Labid besar, Suro, Sabar, Mulut, melahirkan. Batu mulut, mati awal, lagi Rejab, menyusui, Ruah, meh poso, hamil lagi, Pak. Kan nggak ada peluang. Dan itu berlangsung 3 tahun berturut-turut, Pak. Dan saya kenal betul dengan wanita itu. Wong itu istri saya. Nah, gitu loh, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. 3 tahun berturut-turut, Pak, hamil terus, Bapak. Terus piye meneh, ya Mas. Keadaan, gitu Pak.
Iya, iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya mohon maaf itu kan karena setelah bertahun-tahun nggak hamil-hamil, nikah nggak panjang, nggak hamil-hamil, begitu hamil terus rasa mandek rawes itu ya sepakat Bapak Ibu. Ya. Itu bisa diganti dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Bapak Ibu, maaf yang akan berangkat haji, umroh melanggar larangan haji, umroh kena denda, kena dam, nyembelih kambing, dagingnya bagikan orang miskin. Ibadah kepada Allah kurang sempurna, ganti sosial, Pak. Tapi kalau hubungan kita bermasalah, nggak bisa diganti dengan ibadah kepada Allah. Bolos diganti wiridan ora iso, Pak. Iya, bos izin kemarin nggak masuk, subhanallah, ra iso, Pak. Tetap dihitung bolos, potong gaji, Pak, ra iso, Pak. Iya. Masa utang koperasi diganti sholat duha itu nggak bisa, Pak. Iya. Mohon maaf, Bapak Ibu utang bank itu nggak bisa diganti tahajud, Pak. Iya. Kita menyakiti orang lain, menyingkirkan orang lain, lalu kemudian kita ganti dengan Asmaul Husna. Nggak bisa. Hubungan dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia. Nggak bisa diganti dengan ibadah kepada Allah. Itu pun sudah baik, kadang-kadang tadi keliru, masih kemudian jadi masalah. Yang kita lihat itu kelirunya. Karena manusia itu Bapak Ibu ketika ada, dan itu diuji cobakan Pak. Guru menulis 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 9, sampai terus 2 kali 1, sampai 9 kali 9. Puncaknya, semuanya sampai benar Pak. Hanya dia angka terakhir 9 kali 9, dia tulis 89. Itu langsung semua anak fokus kepada kesalahan guru itu. Kebenarannya nggak pernah dihitung. Ya, manusia kan cenderung begitu. Gambar tunjukkan kekurangannya. Semua orang bisa nunjukkan kekurangannya. Tapi begitu kasih gambar lagi, tolong sempurnakan gambar ini. Rawan sing wani nyedak, Pak. Itu manusia. Maka kemudian kita harus menjaga akhlak ini dengan bagus. Apalagi mohon maaf, kalau kepada manusia. Kalau kepada Allah itu, kalau kita sudah bertaubat, ya sudah selesai, Pak. Akan dihitung dari nol lagi. Kita bisa belajar dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Dosanya bertumpuk, taubat ya selesai, Pak. Dihitung kebaikannya, Nabi menyebut calon penghuni surga. Khalid bin Walid. Kan begitu, ya sudah begitu. Keburukannya dihapus, dihitung baiknya saja. Tapi kalau manusia enggak, Pak. Sudah minta maaf, sudah taubat, sudah membuat pernyataan bermaterai, malah dijadikan catatan, Pak. Bahasa kalau dunia mana track record. Sekarang apa jejak digital, ngono ki Pak ya. Di foto, di share barang genah-genah Pak. Iya. Sudah mutasi loh Pak. Mohon maaf dari PLN sini pindah kemana bahkan pindah luar Jawa. Telepon kancane bos aku untuk pindahan ke Semarang wonge apik yo. Sregep nang masjid, salate tekun wonge apik banget. Jawabannya sopo? Pak iki. Wah, hati-hati bos. Ngono ki Pak. Jejal Pak. Wis apik lho Pak wonge. Mosok to ngeri-ngeri betul. Kuwi dipindah ya mergo ngeri ya ngono lah. Ya ora usah ngono to wonge saiki apik. Oh, waspada bos. Coba begitu Pak. Sudah jadi baik loh Pak. Tetap kemudian diungkit-ungkit. Mosok to akhirnya kan begitu sono. Mosok to genah wonge apik lho ora ngandel tak kirimi pernyataane ya. Ngono ki Pak. Penyakit kita kan begitu. Akhlak kita cenderung seperti itu. Loh itu orang lain Pak. Oh, ya, rumah tangga keluarga juga begitu loh. Makanya saya sering sampaikan pada kita kaum laki-laki. Betul Pak. Kita laki-laki itu harus hati-hati dengan istri kita. Iya, karena istri kita itu wanita yang ahli sejarah kelas dunia loh Pak. Memiliki daya ingat yang luar biasa dalam hal mengingat-ingat kesalahan suaminya Pak. Peristiwanya sudah 20 tahun lalu loh Pak. Iso metu meneh loh Pak. Oh iya, di Semarang peristiwanya. Zaman dulu 25 tahun yang lalu, maaf suaminya terganggu, tergoda dengan stafnya. Akhirnya oleh pimpinan pindah ke Jakarta biar berputus hubungannya, komunikasinya karena zaman dulu belum ada HP dan lain-lain. Dengan istrinya pindah ke Jakarta. 25 tahun yang kemudian dipindahkan ke Semarang lagi, Pak. Suaminya nyetir, istrinya di sebelahnya. Belok gang itu loh. Istrinya bisa ngomong kok, "Ra mampir." Ngono iki ngono iki lah. Sing lanang kuwaget to lah. Mampir piye maksude? Kuwi ngono lah. Ya Allah, kaya ngono dieling-elingi. Apa kata suaminya? Aku ora ngeling-eling meromah kuwi kilingan meneh. Ngono lah. Coba kan ahli sejarah yang luar biasa tuh Pak. Ya Allah to Bu, mbok wis rasa dibahas meneh. Kan wonge ya wis mati. Lah yo mati, urip mbok ya ngono lah. Wis tambah angel meneh Pak. Ya maka Bapak dan yang dirahmati Allah, kuwi hati-hati tenan. Wah, ahli sejarah yang luar biasa Bapak.
Ya manusia begitu, orang lain, jangan orang lain, orang keluarga kadang seperti itu. Maka penting menjaga akhlak kita, mencoba untuk menyebut kebaikan orang lain dan menutupi kekurangannya, supaya kemudian nanti Allah sebut kebaikan kita dan Allah tutupi kekurangan kita. Itu akhlaknya seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian nasu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maaf saya pernah ngalami, mahasiswa saya ngalami begitu lebih berat Bapak Ibu. Karena di Surabaya itu pintu kaca, semua kaca. Jadi kalau lewat ya kan sensor buka sendiri tuh. Nah, ngertinya semua kaca begitu. Dia lewat mesti buka gitu. Ternyata tidak semua kan begitu. Akhirnya dia lari ditabrak Bapak ya. Sampai pecah Bapak Ibu. Ya, diumumkan ya saya disuruh, Pak saya ganti ya Pak. Enggak Pak. Enggak apa-apa karena mahasiswanya enggak ngerti. Ya izin dulu Pak, saya cedok dia. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak kita kepada makhluk itu kadang keliru kepada, ya karena apa? Karena Allah itu selalu menutupi kekurangan kita, tapi kita senangnya ingin mengorek kekurangan orang lain dan suka menceritakan kebaikan kita sendiri kepada orang lain. Ya, makanya mohon maaf ya, orang yang sudah baik, masa lalunya buruk, meskipun kita tahu ya sebaiknya kita tidak perlu mengungkit-ungkitnya. Iya, wong sudah ngomongnya apa-apa, wong wis apik Mbak, wong wis kudungan, wis rajin, sregep ngaji, maca Quran, ngono saya tegel muni lho, tetep waspada Mbak. Nak kumat bojomu katut ngeri lho Mbak. Lho ngono ki Bapak ya Bu ya. Lho saya itu sampai gimana ya? Orang itu sampai saya sarankan Mbak, jangan kalau bisa ya sementara pindah rodo-adoh lah daripada temanmu nggak siap menerima padahal dengan sudah menjadi baik. Nah itu pentingnya kita menjaga akhlak kepada manusia. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketakwaan kepada Allah, memperbaiki diri dan terus berbuat baik kepada orang lain. Tutuplah aib saudara kita, semoga Allah menutupi aib-aib kita. Sebutlah kebaikan orang lain kepada kita, niscaya Allah nanti akan membukakan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.